Saya dari Force Marshall ingin menyampaikan selamat datang, selamat pagi kepada teman-teman, pada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan hari ini di acara webinar yang kami lakukan bersama HITEC 2021. Nantinya pada kesempatan kali ini selama 1 jam ke depan, saya Himawan Ramadan Audityardi dengan partner saya Pak Ageng akan menyampaikan terkait Force Marshall, di mana pada presentasi kali ini secara garis besar akan kita bagi menjadi 3 bagian, yakni pertama-tama kita akan menjelaskan apa itu Force Marshall dan bagaimana cara kami bekerja, apa saja yang bisa kita support di teman-teman di industri sekalian. Lalu kita akan masuk di range produk dari Force Marshall, mulai dari boiler dan segala sesuatunya. Dan di sesi terakhir nanti kita akan ada share sedikit terkait masalah tips and trick di steam system. Masalah steam system, kondensat, bagaimana mendapatkan saving yang optimal di plan bapak-bapak. Oke, so please enjoy our presentation. Ya, silakan Pak Gun. Ya, seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui sebelumnya, kami Force Marshall merupakan perusahaan yang sudah lama, selama kurang lebih 75 tahun berkecimpung di dunia steam engineering. Jadi basic kami adalah engineering dengan spesialisasi di bidang steam, di mana perjalanan ini dimulai dari tahun 1946. Pada saat itu founder kami, yaitu Mr. Darius Forbes, ada sedikit quote yang sampai hari ini kami pegang, teman-teman. Tentunya dalam bahasa Inggris ya, waktu itu beliau menyampaikannya, bahwa kami sadar bahwa yang kami jual lebih dari hanya sekedar peralatan atau equipment, Bapak-bapak. Kami menjual peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, penurunan biaya produksi, dan tidak jarang kombinasi dari ketiganya. Nah, yang dimaksud dari quote kali ini adalah ini merupakan value yang kami pegang betul sampai hari ini. Bahwa bagaimana kami pendekatan ke customer, bagaimana kami menawarkan produk kami, bahwa kami tidak hanya sekedar menawarkan produk. Produk itu hanya sekedar tools, tapi lebih dari itu semua, di atas itu semua yang kami tawarkan adalah solusi, Bapak-bapak. Di mana Bapak-bapak di sini sebagai pelaku industri, sebagai steam user, ada berbagai macam peralatan steam yang Bapak pakai di pabrik Bapak, di perusahaan Bapak, di situ pasti akan mengalami masalah terkait produktivitas, terkait masalah keborosan steam, masalah kapasitas produksi, masalah biaya produksi, itu solusi-solusi atau permasalahan yang ingin kami selesaikan bersama dengan teman-teman di sini. Dan pada saat itu, 75 tahun yang lalu, founder kami, Darius Forbes, beliau bersepeda dari satu tempat, dari satu customer ke customer lainnya, bahkan sampai 5 calls per hari atau 5 kali meeting dengan customer, dan ini juga cara kerja yang tetap kita pegang, Bapak, teman-teman sekalian. Jadi kita selalu dekat dengan customer, bagaimana kita selalu in touch dengan mereka dan mengerti bagaimana permasalahan yang mereka hadapi di plan. Seperti itu. Ya, silakan, Pak Ageng. Nah, ada 2 prinsip atau 2 value yang kami pegang. Pertama adalah energizing business, di mana kami bukan hanya sekedar datang dan selesai, tapi kami selalu menjalin relasi dengan seluruh customer kami. Di mana salah satunya pada tahun 1955, kami mensupport penuh pembukaan salah satu dairy terbesar di India, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi namanya ada Amul Dairy, di sana kita support untuk boiler dan segala steam sistemnya, dan waktu itu dihadiri juga oleh Prime Minister India, dan bahkan sampai saat ini, bisa diklik Pak Ageng, tahun 2015 kemarin, kami juga masih mensupport Amul Dairy pada saat mereka mendirikan plan mereka yang baru. Jadi kerjasama seperti inilah yang ingin kami bangun, yang awalnya dari India sana, kami bawa ke Indonesia saat ini, dan hal inilah yang ingin kita ciptakan. Value seperti inilah yang ingin kita ciptakan, yaitu adalah energizing business. Dan bisa dilihat di sebelah kanan dari slide, kita mulai perjalanan kami di tahun 1958, waktu itu ada unit manufaktur pertama kami di Kasarwadi, di Pune, India. Unit manufaktur ini masih ada sampai hari ini,
Dan pada 2013 kemarin kita ada unit manufaktur terintegrasi di Cakan. Ini unit ke-5. Dan pada baru saja di bulan ini kami melaunching unit manufaktur kami yang ke-6 di Singapura, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian. Nah, tidak lupa dengan bangga kami menyampaikan bahwa kami selalu menjadi top tier dalam kompetisi bergengsi perusahaan-perusahaan, yaitu adalah Great Place to Work. Jadi di situ ada kurang lebih 10.000 company yang join di kompetisi Great Place to Work kali ini. Lebih dari 60 negara dia berkompetisi, dan Force Marshall kita selalu menjadi top tier atau 100 terbaik Great Place to Work sejak tahun 2004. Nah, tidak hanya terkait masalah bisnis, value yang kami pegang juga adalah energizing communities, yakni kami selalu hadir di komunitas, kita selalu dekat dengan lingkungan, dekat dengan sosial, di mana kami selalu mensupport segala aktivitas sosial, baik itu dari segi kesehatan, baik itu dari segi edukasi, baik itu dari segi support women entrepreneur, dan juga terkait masalah perumahan dan juga sanitasi. Bapak-bapak, bisa diklik, Pak Ageng. Nah, lebih dari 27.500 orang terbantu, 13.000 siswa, 2.000 pengusaha, dan juga 27 proyek terkait sanitasi selalu kita bantu setiap tahunnya hingga saat ini. Ya, nah itu sejarah dari kami yang membawa hingga pada saat ini, hingga pada titik kali ini, Force Marshall hadir di 18 negara, termasuk salah satunya di Indonesia. Jadi di Indonesia kali ini kita bukan agen, Bapak-bapak, kita bukan distributor, tapi kita langsung dari Force Marshall-nya, kita langsung dari principal. Kita hadir di Indonesia sejak tahun kurang lebih sekitar tahun 2000-an. Resmi PT Force Marshall Indonesia pada tahun sekitar 2016, dengan jumlah member atau anggota sekitar 1.800 orang dengan 6 unit manufaktur dan 14 unit distribusi. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah Force Marshall hadir di Indonesia, ingin dekat dengan customer kami, ingin membawa perubahan, membawa solusi di teman-teman industri, bagaimana mendapatkan konsumsi energi yang optimal, bagaimana mendapatkan efisiensi produksi yang baik, dan serta dari unit manufaktur dan distribusi, bagaimana mendelivery produk-produk kami itu secara cepat. Seperti itu. Nah, ini merupakan reach atau capaian yang saat ini kami jaga hingga detik ini, hingga hari ini, bahwa ada lebih dari 500 sales dan service engineer yang siap untuk melayani Bapak-bapak, siap dengan siaga untuk hadir di plan Bapak-bapak pada saat Bapak-bapak membutuhkan terkait permasalahan STEAM. Kami hadir di 20.000 konsumen di seluruh dunia. Dan yang paling penting, dari 20.000 konsumen ini adalah kita terkonek atau kita selalu berhubungan dengan 3.000 konsumen setiap harinya, Bapak-bapak. Jadi approach ini saya lihat sangat berbeda dengan company-company yang lain, di mana Force Marshall selalu hadir setiap hari di plan Bapak-bapak pada saat Bapak-bapak ada permasalahan. Kita selalu connect dengan teman-teman, begitu teman-teman ada permasalahan, ada kebingungan terkait STEAM, teman-teman bisa langsung kontak kita dan kita akan hadir di tempat Bapak Ibu-ibu sekalian. Dan juga dari segi range produk kami, kita ada lebih dari 300 produk yang sangat inovasi sekali, produk-produk dari produk real serta produk service kami, di mana kurang lebih 80 dari produk tersebut kita memenangkan penghargaan dari Innovation Award. Jadi contohnya di Generation kita ada boiler-boiler yang itu paten dari kami. Di distribution kita ada compact module trap. Jadi compact module trap adalah kalau Bapak-bapak steam trap itu kan selalu dilengkapi dengan modul ya. Jadi ada inlet valve, ada outlet valve, ada bypass valve, ada strainer, ada trap itu kan cukup banyak tuh, ada 5-6 komponen. Di sini dengan compact modul itu kami menciptakan paten atau produk khusus yang hanya dengan satu produk itu sudah melengkapi satu modul trap itu. Jadi semua bypass valve ada di sana, inlet outlet valve ada di sana, trap ada di sana, strainer ada di sana. Jadi itu sangat ringkas, mudah maintenance dan sangat friendly.
untuk penggunaannya dan juga produk-produk yang lain. Jadi bisa dikatakan dengan bangga saya menyampaikan sekali lagi, Force Marshall merupakan satu-satunya perusahaan di dunia yang kita memiliki range produk yang sangat banyak dari A sampai Z terkait steam system, you name it, mulai dari boiler, dari distribusi, dari pemakaian, dari kondensat recovery, hingga dari segi monitoringnya. Seperti itu. Dan service-service yang kami lakukan bisa dilihat di bagian bawah. Jadi mulai dari walkthrough survey, kita lakukan audit, kita lakukan asset maintenance. Apa bedanya? Jadi gini, Bapak-Bapak. Walkthrough survey adalah kegiatan yang kami lakukan di mana kami hadir di plant Bapak-Bapak. Kita datang free of charge, tidak dibayar sama sekali tanpa ada biaya. Kita mempelajari plan Bapak-Bapak mulai dari 4 area tadi, boiler house, distribution, proses sampai kondensat recovery. Dari sana kita mencari apa saja potensial saving yang ada di plan Bapak-Bapak. Kemudian kita buatkan proposalnya, kita hitungkan berapa saving yang bisa didapat, berapa investasi yang harus Bapak lakukan, beberapa pergantian unit dan lain sebagainya, serta berapa payback yang bisa Bapak dapat, itu kita bantu buatkan proposal. Kalau memang itu diimplementasikan, kita sampai tahap commissioning dan juga dokumentasi masalah saving, Bapak. Jadi kita bukan perusahaan yang hanya sekedar datang, menawarkan lalu pulang, tidak. Kita sampai end to end. Itu yang ingin kami sampaikan. Dan jika memang nantinya sudah terjalin kerjasama antara perusahaan Bapak dengan Force Marshall, kami akan hadir setiap 3-4 bulan sekali untuk pengecekan segala steam aksesoris yang ada di plant Bapak. Demi apa? Kami menjaga bahwa kinerja seluruh steam aksesoris atau steam equipment di atas 95%. Jadi kami tidak menerima adanya kebocoran steam, valve-valve yang bocor. Kita akan selalu mengecek hal-hal tersebut dan selalu memberikan rekomendasi. Pak, Bu, steam trap yang ini ada masalah ini, perlu diganti, atau mungkin modelnya salah, dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya walkthrough survey dan asset maintenance, kami juga melakukan energy audit. Jadi kalau energy audit ini dia ada charge-nya, cuman dia akan jauh lebih detail. Kita akan menempatkan auditor kami yang sudah berpengalaman, yang sudah certified dari India biasanya. Nah, itu kita akan mempelajari plan Bapak secara detail, sama membuatkan proposal dan lain sebagainya. Hanya saja pada energy audit, saving yang kita berikan, itu kita berikan garansi. Jadi jangan khawatir masalah payback akan selalu kita berikan garansi pada energy audit. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bahwasanya sekali lagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu, kita tidak hanya menawarkan produk, tapi yang ingin kita jaga di sini adalah terkait keamanan, safety di proses, safety di pabrik, Bapak-Bapak. Masalah uptime, waktu kerja, bagaimana tidak ada masalah karena control valve bermasalah misalnya, atau PRV tidak bekerja. Kita tidak menginginkan hal itu yang selalu kita jaga. Bagaimana supaya produktivitas di plant Bapak-Bapak selalu optimal, bagaimana Bapak-Bapak selalu mendapatkan kualitas dan kuantitas produk yang terbaik, yang sesuai dengan standar Bapak-Bapak, bagaimana mendapatkan produksi yang sustain, dan bagaimana kita bisa mengkonserv energi itu sebanyak-banyaknya. Jadi di Force Marshall sendiri, kita selalu mengenal ada istilah namanya specific steam consumption, Bapak, Ibu-Ibu. Apa artinya? Setiap kami melakukan survei, kami selalu mengamati dan menghitung berapa pemakaian energi, atau khususnya pemakaian steam yang Bapak gunakan per ton produk yang Bapak produksi. Nah, gunanya buat apa? Supaya kita bisa membandingkan, kita bisa membenchmark bagaimana kondisi plan Bapak-Bapak saat ini, katakanlah kondisi di sini, dan bagaimana standar di industri serupa. Misalnya Bapak-Bapak menjalankan industri makanan misalnya, dengan industri serupa, katakanlah biskuit ya, dengan industri serupa biskuit, konsumsi ini itu dibandingkan yang lain bagaimana? Apakah sudah baik, ataukah rata-rata, ataukah masih buruk? Dan kalau memang sudah baik, bagaimana kita memberikan nilai tambah, kita menciptakan benchmark baru. Jadi bagaimana membuat base itu menjadi better, dan bagaimana kalau memang masih rata-rata atau jelek, bagaimana kita memperbaiki itu, bagaimana kita menciptakan saving dari kondisi yang ada sekarang.
Dari aktivitas-aktivitas tersebut, hingga saat ini kalau dihitung kita sudah memberikan penghematan yang sangat banyak di 3.000 customer kami tadi sebesar 2 juta megawatt per tahun. Atau kalau bisa disetarakan 2 juta megawatt itu seperti energi yang digunakan untuk menyalakan Jakarta selama 20 hari. Jadi sangat besar ya, kita savingnya sebesar itu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Dan juga untuk penghematan air sebesar 10 juta liter per jam saving kami, dan untuk terkait uptime atau waktu kerja mencapai 95% dari seluruh peralatan Force Marshal yang terpasang di seluruh konsumen kami. Silakan diklik, Pak Agung. Ya, jadi yang ingin kami sampaikan sekali lagi bahwa Force Marshal bukan hanya sekedar perusahaan menawarkan produk ya, kita mempelajari seluruh customer kami dengan sangat baik. Ada lebih dari 30 jenis industri yang kami pelajari secara detail, dari boiler house sampai ke proses bagaimana rata-rata hook up dari kondensat recovery yang ada di industri tersebut. Ada 30 lebih, mulai itu dari industri makanan, mulai dari pasta yang kecil, noodle, sampai industri-industri besar seperti oil and gas, power, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, kami menggunakan pengetahuan terkait proses yang mendalam untuk menghemat pemakaian konsumen, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan efisiensi proses, dan menjalankan plan yang bersih dan aman. Jadi itu value yang ingin selalu kami sampaikan kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Nah, saya ingin sedikit share terkait success story kami. Jadi kami ada banyak sekali pendekatan. Ini salah satu pendekatan yang sudah kita lakukan. Jadi kita pernah melakukan audit energi di salah satu cocoa processing plant besar di Jakarta. Di sana kita melakukan audit 2-3 minggu, lalu kita buatkan report. Mereka setuju untuk mengimplementasikannya. Kita dokumentasi, jadi ini adalah hasil dari dokumentasi. Jadi ini bukan proposal, tapi ini merupakan real result dari hasil implementasi dari audit. Bisa dilihat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, temperatur feed water yang awalnya 48, saat ini mereka menjalankan boiler mereka dengan feed water sampai 95 derajat Celcius. Karena apa? Karena kondensat recovery factor, jadi kondensat recovery factor adalah berapa kondensat yang balik dibandingkan steam yang kita kirim ke proses, itu meningkat sampai 40%. Jadi otomatis karena kondensat yang balik lebih banyak, maka temperatur dari feed water dia akan naik. Kalau memang feed water dia lebih panas, temperatur lebih tinggi, maka beban boiler akan lebih rendah. Jadi akan ada penurunan konsumsi bahan bakar di boiler yang mencapai 17% untuk plan kali ini ya, untuk plan di cocoa plant ini. Dari saving bahan bakar boiler itu tersebut, kami menghitung bahwa penghematan yang mereka dapatkan mencapai 2 miliar IDR per tahun. Jadi sekali lagi ini bukan proposal, tapi ini merupakan success story dari Force Marshal. Nah, selain dari pendekatan energy audit, ada juga kita pendekatan dari konsultasi. Jadi kalau plan Bapak-Bapak misalnya sudah ada, kita bisa lakukan audit, kita walkthrough survei. Cuman kalau memang itu belum ada sama sekali, atau green project atau brownfield project, kita bisa melakukan konsultasi. Jadi seperti salah satunya di hotel ini, kita ada desain steam system mereka, kita desain ulang dengan desain kami dan kita supply segala sesuatunya, di mana pada saat ini mereka memiliki penurunan konsumsi bahan bakar hingga 41%, karena kita mengembalikan kondensat, mengefisiensikan proses dan lain sebagainya, dan penggunaan make up water, jadi air dari RO, dari softener yang dikirimkan ke feed water tank yang awalnya 22 meter kubik per hari, sekarang turun sampai 2 meter kubik per hari, Bapak Ibu. Jadi turun lebih dari 90%. Lalu untuk kinerja trap yang awalnya 70%, mungkin ada bocor, ada mampet dan lain sebagainya, saat ini dia bekerja sepenuhnya 100%, sehingga secara tidak langsung efisiensi dari boiler dia naik, yang awalnya hanya 71%, tapi saat ini dia naik sampai 84%. Karena di customer kali ini juga, yang hotel ini kita juga mensuplai
berbagai macam peralatan yang mendukung untuk meningkatkan efisiensi dari boiler. Seperti itu. Nah, jadi dari dua case tersebut yang ingin kita sampaikan adalah kita membantu industri-industri tersebut, industri bapak-bapak, bagaimana menurunkan capex dan opex-nya, bagaimana supaya kalau memang ini project, bagaimana project itu bisa ditekan cost-nya, kalau memang ini sudah berjalan, bagaimana operating cost itu juga lebih rendah. Itu poin utamanya. Nah, lalu kita juga ada pendekatan manajemen aset di salah satu industri minuman di Surabaya. Jadi pada kali ini, silakan diklik, Pak Ageng, kami melihat bagaimana steam trap atau peralatan equipment steam yang ada di sana, yang awalnya dari seluruh trap itu hanya berjalan 20%, trap yang baik ya, maksudnya yang lain itu ada kebocoran dan sebagainya, kita ganti semuanya yang pada saat ini 100% dalam keadaan fine, dalam keadaan oke, dengan nilai total penghematan mencapai 135 juta IDR. Ya, silakan. Nah, lalu untuk industri-industri yang lebih besar ada di industri refinery, jadi edible oil refinery, salah satunya di Surabaya. Case kali ini kami menarik flash steam. Jadi flash steam biasanya kalau dari proses itu kan dari tekanan tinggi, dia turun ke tekanan rendah, ada steam yang terbentuk, itu namanya flash steam. Awalnya di customer kali ini mereka membuang flash steam-nya, Bapak Ibu. Jadi flash steam itu hanya di venting begitu saja dari kondensat tank, sedangkan yang di recover itu hanya kondensat. Tapi pada plan kali ini, pada case kali ini, kami memberikan flash jet pump, ya salah satu produk paten kami, dan flash steam yang ada dari proses kita gunakan untuk proses yang menggunakan tekanan lebih rendah, di mana yang awalnya mereka menggunakan live steam untuk memanaskan media atau produk tersebut sebesar 400 kg per jam. Beberapa minggu yang lalu saya cek di sana bahwa saat ini live steam sama sekali tidak dibutuhkan. Jadi mereka bisa memanaskan produk tersebut hanya menggunakan flash steam yang ada dari proses lain. Sehingga secara tidak langsung ada penurunan konsumsi steam sebesar 400 kg per jam. Ini sangat besar sekali. Atau dengan nilai total penghematan sebesar 660 juta IDR. Ya. Nah, tidak lupa juga kita melakukan banyak improvement di industri tekstil yang ada di Bandung, di mana awalnya sama, hampir case-nya hampir sama, dia membuang seluruh kondensat dan flash steam, lalu kita datang, engineer kita hadir, engineer kita mengamati proses dan memberikan evaluasi dan implementasi. Pada saat ini, CRF-nya atau condensate recovery factor dan flash-nya mencapai 38%, dan mereka ada penghematan bahan bakar sebesar 5%, atau nilai value-nya sebesar 406 juta IDR per tahun. Jadi aktivitas-aktivitas semacam inilah yang selalu kami lakukan di seluruh Indonesia. Kami hadir di ada 4 lokasi, ada di Jakarta, di Surabaya, Bandung, dan Medan, dan seluruh engineer kami selalu melakukan aktivitas yang sama. Ya, ini kami tidak hadir hanya dengan sekedar barang, tapi kami hadir dengan solusi. Nah, ini salah satu beberapa produk boiler kami. Jadi boiler kami ada dari boiler oil gas sampai boiler biomass, mulai dari range yang kecil 300 kg sampai boiler besar 30 ton per jam, kami ada semua. Dan kalau dilihat di sebelah kiri bawah atau kanan atas juga, itu merupakan boiler paten dari kami, yaitu modular boiler. Jadi dia untuk feed water tank-nya dan oil tank-nya dia sudah jadi satu. Nanti saya jelaskan terkait apa kelebihannya. Silakan. Nah, ini beberapa terkait boiler-boiler force Marshall. Nah, sebelum saya masuk di force Marshall, boiler force Marshall, saya ingin menjelaskan sedikit terkait boiler. Jadi, Bapak Ibu, boiler itu pada umumnya dibagi menjadi dua, ada boiler fire tube dan ada boiler water tube. Mudahnya kalau fire tube itu apinya yang ada di tengah, sedangkan air itu berada di shell, jadi yang berada di luar. Sedangkan water tube itu kebalikannya, yang berada di tube-nya itu adalah si air yang akan menjadi steam, sedangkan si api atau dari fire-nya itu berada di sisi shell, ada berada di sisi luar. Nah, untuk desainnya sendiri itu ada macam-macam. Untuk fire tube sendiri ada yang 3-pass fully wet bag design, jadi dia melewati 3 step,
Kalau Bapak lihat itu dari burner kuning, begitu dia mentok di sisi belakang, dia kembali lagi di second pass tube-nya, lalu dia mentok di bagian depan, dia kembali lagi di third tube. Jadi itulah kenapa kita menanamkan pre-pass. Nah, pass bisa Bapak lihat di belakang itu tidak bersinggungan dengan udara luar secara langsung, tapi dia kontak dengan air yang ada di boiler. Nah, berbeda dengan two-pass design, dia si api atau si flame ini begitu dia mentok di sisi belakang boiler, dia akan kembali lagi di furnace yang sama, baru dia masuk ke second tube yang kiri bawah, Pak Ageng. Nah, baru dia masuk ke second tube yang ada di boiler. Nah, sedangkan di sisi kanan itu ada di water tube design, jadi desainnya seperti itu. Umumnya desain vertikal. Nah, bedanya apa, Bapak? Bisa next selanjutnya. Nah, desain yang water tube dia seperti itu, karena kalau Bapak Ibu lihat desainnya, sisi api berada semakin besar, dan untuk desain dari water tube umumnya dia tidak memiliki mungkin di jalur itu semakin tinggi. Drainage fraction yang relatif hampir sama, hanya saja efisiensi dari three-pass design dia lebih bagus, 93%, sedangkan yang two-pass dia hanya 88%. Nah, itu kenapa? Karena umumnya three-pass design dia memiliki heat surface yang lebih banyak. Karena kalau kita tahu prinsip dari heat exchanger, karena boiler juga dasarnya heat exchanger ya, heat exchange dari api ke air, semakin banyak heat surface, maka energi yang ditransfer bisa semakin banyak. Nah, selain dari steam quality dan masalah efisiensi, permasalahan dari water tube boiler atau fire tube, keunggulannya adalah dia bisa menghandle permasalahan fluctuation load. Nah, saya tidak bicara masalah startup, karena startup water tube memang terkenal dia lebih cepat. Cuman kalau di plan Bapak mengalami fluctuation, katakanlah awalnya rata-rata dia hanya jalan 2 ton per jam, lalu tiba-tiba ada lonjakan ke 3 atau 4 ton per jam, maka water tube boiler dia akan mengalami permasalahan. Karena apa? Karena kalau di boiler 3 pas atau 2 pas, di boiler fire tube dia memiliki yang namanya steam space, di mana itu juga berfungsi sebagai energy bank. Jadi dia punya cadangan steam di sana. Berbeda dengan si water tube ini. Seperti itu. Lalu untuk permasalahan kondensat and flash recovery, fire tube dia lebih tahan, karena pada umumnya water tube dia memiliki batasan temperatur hanya di range sekitar 60-70 derajat Celcius, sedangkan kalau fire tube dia bisa sampai 95 derajat, sehingga semakin banyak kondensat yang bisa kita recover, semakin banyak energi yang bisa kembali ke boiler house, semakin sedikit pemakaian fuel, bahan bakar di boiler. Jadi itu keunggulan dari boiler-boiler fire tube. Untuk water treatment cost sendiri, boiler fire tube umumnya lebih rendah, karena TDS atau total dissolved solid yang perlu dijaga di boiler atau conductivity, mungkin yang biasa dikenal, itu lebih rendah, karena kalau Bapak-Bapak bayangkan ya, airnya itu kan berada di sisi drum, di sisi luar. Sehingga begitu dia ada endapan, begitu dia ada karak, dia akan turun, di blow down di sana. Sedangkan kalau boiler water tube, sisi air itu berada di sisi tubing. Jadi begitu dia ada kerak, maka menghilangkannya sulit dan lebih mudah untuk menutup si tubing tersebut. Sehingga kualitas air yang perlu dijaga di water tube lebih tinggi, itu menghasilkan water treatment cost juga lebih tinggi. Biasanya diperlukan RO. Sedangkan kalau untuk yang di fire tube, dia dengan softener saja sudah cukup kalau memang kualitas raw waternya tidak begitu jelek. Nah, sehingga untuk fuel consumption-nya sendiri, kesimpulannya adalah untuk fire tube dia lebih tinggi, sedangkan three-pass dan two-pass lebih tinggi dari three-pass, dia lebih efisien, sedangkan
di boiler water tube umumnya dia menggunakan fuel yang lebih tinggi, lebih boros, Bapak-Bapak. Nah, ini beberapa keunggulan dari boiler kami. Boiler ini adalah jenis Marshall B. Jadi mungkin berbeda ya dengan yang pernah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu lihat di plan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Boiler kami terkirim seperti ini. Jadi dia sudah well insulated dan well cladding. Jadi kalau memang ada project, ada namanya erection, installation, boiler, kita tidak perlu lagi memasang insulasi dan sebagainya yang memakan waktu dan juga biasanya terkendala kualitas dari insulasi tersebut. Jadi boiler kami selalu dikirim dalam kondisi seperti ini, dia sudah well insulated and well cladded, dan juga untuk masalah aksesoris dan kabel-kabel, panel dan sebagainya itu sudah tertanam di boiler. Jadi dia sudah sangat ringkas, sehingga untuk masalah instalasi, untuk masalah ereksi itu tidak membutuhkan waktu yang banyak. Nah, lalu juga ada valve proofing system, salah satu keunggulannya untuk safety. Silakan di next, Bagem. Nah, lalu juga ini beberapa safety feature yang ada di boiler kami. Umumnya hampir sama, tapi ada beberapa poin, yaitu adalah di interlock, karena kita ada water tube, kita ada feed water yang modular, yang jadi satu dengan boilernya, sehingga di sana kita bisa interlock dengan low water level pada feed water tank, dan juga di dua dari bawah, ya ini adalah interlock di low oil level pada oil tank. Silakan di next. Nah, jadi desainnya seperti ini. Jadi untuk maintenance dia akan lebih mudah, karena untuk membersihkan furnace biasanya kan Bapak-bapak perlu copot ya, itu burner baru bisa dibuka pintunya. Cuman kalau di boiler kita, burner itu dia termounting pada pintu, sehingga begitu dibuka dia sudah tidak perlu dicopot-copot lagi, dia akan lebih mudah untuk maintenance. Jadi semua peralatan, panel, pompa dia sudah jadi satu, jadi tidak perlu ada tempat space khusus, tidak perlu pusing masalah layout boiler house. Dan yang penting satu lagi adalah feed water pump kita itu independen satu sama lain. Jadi kalau Bapak-bapak lihat biasanya kan feed water pump, boiler feed water pump itu ada dua, cuman biasanya masuk itu satu, lalu pecah dua ke pompa, kemudian dia jadi satu lagi masuk ke boiler ya. Kalau di kita itu kita murni satu pompa satu line, jadi dia 100% redundant dan tidak diperlukan pondasi khusus karena dia alasnya sudah rata, jadi hanya perlu taruh di boiler house, connect power, connect pipa steam, connect gas, dia sudah bisa jalan. Jadi konsepnya plug and play. Termasuk juga tangga, jadi tidak perlu khawatir masalah tangga, platform itu sudah include di sana. Nah, jadi ini beberapa perbandingan yang sudah saya sebutkan tadi. Termasuk untuk valve-nya, kita selalu menggunakan jenis valve yang piston valve, di mana jenis piston valve ini terkenal dengan zero leaking class, atau dia kelasnya sudah leaking class 6. Kalau biasanya kan pakai globe valve ya, dia hanya leaking class 4. Yang piston valve dia anti bocor, Bapak-Ibu. Next aja, Bageng. Ya. Termasuk dari burner desainnya. Ya, silakan. Nggak apa-apa, di next. Ya, ini ada sedikit video terkait boiler kami. Suaranya mungkin, Pak Geng. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau boiler pada umumnya, Bapak-bapak instalasi pasang boiler di sana, pasang with feed water tank di sana, ada oil tank di sana kalau memang pakai oil, pakai solar, ada water piping di sana sendiri-sendiri. Jadi perlu dipikirkan masalah layout, masalah interconnecting piping, panel taruh mana, economizer taruh mana, perlu ada khusus untuk civil work. Itu kan yang biasa dilakukan terkait instalasi masalah erection boiler. Nah, sedangkan di modular boiler dari Force Marshall, kita sudah package, jadi tidak diperlukan fondasi khusus karena boiler sudah tinggal taruh di sana, panel sudah menempel di sana. Kita bisa sediakan support dan structure juga untuk masalah modularnya. Jadi satu tank itu dia terbagi dua, ada yang tangki untuk
minyak atau solar, ada tangki untuk air juga di sana, termasuk di aerator head. Ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu, yang ingin kami tekankan, yang ingin kami sampaikan bahwa we are not selling boiler, we are not selling products. We sell you a solution, we sell you a whole steam system. Karena poin utama dari steam system adalah bagaimana bisa mengurangi pemakaian energi kan ya. Bagaimana dengan produksi yang sama, pemakaian energinya lebih rendah, atau dengan energi yang sama, produksi yang dihasilkan lebih tinggi. Itu adalah poin penting bagaimana Force Marshall approach ke seluruh konsumen kami dan bagaimana hingga sampai saat ini kami bisa sustain dengan model bisnis dengan approach seperti ini. Ya. Jadi dari aerator akan ada 3 inlet masuk, dari makeup water, dari kondensat balik, dari flash steam, semua sudah well design. Bagaimana temperatur balikan dari kondensat dari flash steam itu dia bisa tercampur sempurna dengan temperatur makeup water, sehingga di dalam feed water tank itu kami menjamin bahwa temperatur itu homogen, karena biasanya kalau Bapak hanya masukkan begitu saja, temperatur yang panas itu hanya ada di temperatur permukaan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sedangkan yang masuk boiler tetap temperatur dingin. Jadi pemakaian gasnya atau pemakaian bahan bakar itu juga tetap tinggi. Jadi dengan aerator yang baik, sistem yang baik, kita menjamin itu semua. Ya. Dari feed water tank dia dipompa masuk ke boiler. Ada 2 jalur feed water yang independen. Ini yang tadi saya cerita, 3-phase wetback design. Ada juga tangki solar. Solar itu sudah include dengan filter juga. Dia masuk ke burner. Ya. Nah, ini yang tadi saya cerita. Dia 3-phase, first pass-nya dia di furnace. Kemudian ada wetback design, dia masuk ke second pass, masuk ke third pass, kemudian dia ke chimney di sana. Jadi kami meyakinkan bahwa efisiensi boiler kami tinggi, dan bukan hanya efisiensi boiler, tapi efisiensi keseluruhan dari steam system. Nah, tidak diperlukan adanya pondasi khusus, pre-wired, pre-cabling, semua simple. Ya. Cladding semua. Nah, kita mengurangi footprint, jadi bagaimana boiler itu seringkas mungkin, sehingga tidak diperlukan boiler house yang besar, karena sekarang simplicity is the new sexy ya, semua harus simple, semua harus ringkas, itu poin utama dari Force Marshall. Bagaimana interlocks kami bekerja, masalah safety, masalah performa. Nah, bagaimana feed water ini tidak umum di boiler-boiler lainnya, karena biasanya hanya di boiler level, tapi di sistem kali ini kami sampai di feed water tank levelnya juga kita jaga. Oil level juga yang ada di oil tank, low oil temperature.
Ini mulai dari 300, kita ada 300 kg untuk boiler gas sampai sekitar 6 ton. Nah, itu tadi beberapa instalasi dari kami. Oke, silakan Pak Ageng. Oke, terima kasih atas presentasinya Pak Himawan. Saya akan melanjutkan dari sekarang. Jadi setelah kita membahas semua mengenai boiler house, kemudian apa yang Forbes Marshall lakukan terhadap customer-customer kita, di sini kita akan membahas setelah boiler mengirimkan steam. Jadi biasanya apa sih yang dipertanyakan oleh customer mengenai steam? Meskipun hal ini sebetulnya sangat jarang sekali diketahui oleh customer-customer kita, tapi customer-customer kita sering-seringnya itu yang penting proses kita jalan, kemudian boiler mengirimkan steam, oke, produksi running seperti biasa. Tapi ada berbagai hal, termasuk steam quality di sini, yang sebetulnya memiliki peranan penting dalam naik turunnya pemakaian bahan bakar. Di sini idealnya steam yang dikirim dari fire tube boiler itu memiliki dryness fraction 98,5%. Ini artinya adalah 1,5% daripada total steam yang dikirim itu adalah moisture. Jadi sisanya adalah 98,5%-nya adalah steam. Namun seiring berjalannya waktu, yang tanpa kita sadari, penurunan 4-5% kekeringan dalam steam akan meningkatkan konsumsi steam 4-5% juga. Apa penyebabnya biasanya dari permasalahan ini? Sering-seringnya adalah dari segi boiler, ketika kita tidak menjalankan boiler pada tekanan yang seharusnya atau pada tekanan desain, di sini akan terjadi water carryover dari boiler ketika boiler dijalankan pada tekanan yang lebih rendah. Oleh sebab itu, banyak air yang akan terbawa oleh steam yang menyebabkan terjadinya water hammering, kemudian banyak sekali kadar kondensat dalam steam system. Selain itu, insulasi juga akan menjadi faktor penting karena pipa yang tidak terinsulasi akan menghasilkan radiation loss 2-3 kali lebih besar daripada pipa yang terinsulasi. Selain itu, sistem evakuasi kondensat pada steam system di jalur distribusi juga akan memiliki peranan penting. Karena ketika kita akan mengirimkan steam dari boiler sejauh 200-300 meter ke tiap-tiap proses, pasti akan memiliki radiation loss, yang mana kita harus memastikan dalam perjalanan itu air terbuang dengan baik dan tidak menghasilkan meningkatkan dryness, meningkatkan kondensat dari steamnya sehingga menjadi mengganggu proses di plant-plant bapak-bapak sekalian. Oke. Jadi selanjutnya adalah mengenai yang saya bahas tadi, untuk menyampaikan steam dari boiler ke plant-plant yang akan menggunakan steam, kita perlu memperhatikan juga masalah drain pocket. Jadi sesederhana ini, kadang-kadang orang, ada beberapa plant dari yang saya kunjungi, dari kurang lebih 100 plant, mungkin ada 10 dari 100 yang masih menggunakan metode yang seperti yang saya tunjuk di pointer. Jadi di sini itu steam dengan kecepatan kurang lebih 25 meter per second atau 75-90 km per jam, hanya di trapping dengan pipa setengah in atau 1 inch. Sebenarnya poin seperti ini tidak terlalu efektif karena kondensat akan tetap mengalir bersama dengan steam. Oleh karena itu, sebetulnya disarankan untuk menggunakan drain pocket dengan ukuran yang benar. Biasanya pipa hingga ukuran 4 inch akan membutuhkan diameter pocket yang sama dengan pipanya. Lalu pipa dari ukuran 4 inch sampai 8 inch membutuhkan pipa juga 4 inch, sedangkan di atas 8 inch, 10 inch, 12 inch membutuhkan pipa yang
pipa pocket ukuran setengahnya. Contoh misalkan kita mempunyai pipa 10 inch, berarti pocket yang kita gunakan di sini adalah ukuran 5 inch, setengah daripada ukuran pipanya. Dan ini harus dipasang setiap 30 meter dari jalur distribusi, tiap jalur distribusi, supaya kondensat ini terbuang dengan baik dan steam yang mencapai proses bisa dalam kondisi kering dan tidak menyebabkan water hammering atau kerusakan pada equipment di plant Bapak. Dari poin tadi, sebetulnya ada poin yang disampaikan di sini adalah dari kondensasi yang terjadi di mainline, sebetulnya setengah in pipa itu sudah cukup untuk membuang kondensasi yang terjadi di pipa sepanjang 30 meter. Kenapa kita menyarankan 30 meter? Karena setelah 30 meter, lebih dari 30 meter sampai 50 meter, kondensasi akan jauh lebih banyak dan akan menyebabkan water hammering karena ada wave seperti itu kalau terlalu panjang. Makanya setiap 30 meter kita sarankan menggunakan droplet yang baik, mengikuti pocket yang baik, kemudian kita hanya perlu menarik setengah in pipa untuk dibuang kepada steam trap-nya. Dan steam trap di sini pun perlu adanya insulasi. Kenapa? Karena dari studi yang kita lakukan di beberapa plant di Indonesia, dari drip lag yang tidak diinsulasi, itu akan memberikan kerugian 25 ton steam per tahun karena radiasi. Seperti yang saya bilang di awal, bahwa pipa yang tidak diinsulasi akan memberikan radiation loss 2-3 kali lebih besar daripada seharusnya yang diinsulasi. Sebagai contoh, misalkan pipa Bapak terinsulasi akan menghasilkan kondensat 5-10 kg per jam. Tapi jika tidak diinsulasi atau terbuka begitu saja, bisa mencapai 15-20 kg per jam. Jadi bisa 2-3 kali lipat lebih besar daripada seharusnya. Oleh karena itu, dari mainline ini yang biasanya terdapat 5 unit, 10 unit, 15 unit, bergantung besar kecilnya plant, akan sangat diharuskan drip lag yang ke bawahnya ini pun perlu diinsulasi. Dan di sini pun kita mengenalkan online maintenance. Jadi sebisa mungkin memudahkan untuk tim maintenance melakukan perbaikan atau penggantian di saat sistem jalan. Jadi di sini harus ada inlet, outlet, kemudian ada bypass, kemudian ada test valve, semua harus ada untuk bisa mengaplikasikan online maintenance seperti itu. Dan di sebelah kanan kita memberikan solusi yang lebih baik untuk Bapak-Bapak sekalian, yang mana dengan sistem yang sama, terdapat 5 valve di sini, sudah terakomodir oleh satu equipment. Ini biasanya lebih baik untuk digunakan pada kondisi-kondisi baru atau instalasi baru dan sebagainya, karena tidak membutuhkan effort yang lebih besar. Apabila Bapak sudah punya station seperti ini, akan sangat sulit untuk mungkin effortnya lebih tinggi untuk merubah menjadi compact modul seperti ini. Tapi ini adalah approach dari kami, pembeda dari kami kepada customer supaya memudahkan customer dalam melakukan online maintenance dan juga dalam instalasinya juga. Nah, selain itu, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terhadap customer. Ada beberapa customer yang mengira atau memasang trap pada header, pada mainline dengan ukuran yang lebih besar daripada seharusnya. Sebagai contoh yang sering ditemukan itu adalah pada header, biasanya customer akan memasang trap 1 inch minimal atau 1,5 inch, bahkan sampai 2 inch, tipe float atau tipe bucket dan sebagainya. Bahkan ketika saya tanya alasan dari pemasangan itu adalah biasanya di header akan banyak kondensasi. Nah, tapi sebetulnya alasan yang benar adalah dari apa yang saya analisa di steam system, di header atau di mainline itu tidak terjadi heat exchanger, tidak terjadi pertukaran energi, tidak terjadi proses transfer energi. Jadi di situ hanya terjadi radiation loss dan itu sangat kecil. Tetapi pada saat startup, pada plant yang sering startup,
on off gitu. Mungkin yang jalan hanya 5 hari dalam seminggu atau sehari hanya 16 jam, kemudian boiler start stop. Hal ini akan terasa bagi mereka untuk mengapa mereka ingin memasang trap yang lebih besar, karena pada startup kondensat saya sangat banyak, dan itu karena mereka tidak membuka bypass pada awal startup. Nah, di sini solusi dari kita adalah kita mengenalkan namanya startup trap. Jadi pada saat startup, kondisi awal steam yang datang dari boiler, kemudian banyak sekali air karena kondisi pipa dingin, sehingga menyebabkan banyak kondensasi, banyak air dalam jumlah yang lebih besar daripada biasanya. Di sini akan dibuang oleh startup trap, karena dia akan bertugas membuang kondensat pada temperatur. Jadi dia bekerja berdasarkan temperatur. Berbeda dengan steam trap yang pada umumnya, yaitu termodinamik, yang bekerja harus ada differential pressure. Jadi minimal ada 1 bar, setengah bar, dia baru bisa buang. Tetapi pada startup trap, dia tidak memerlukan differential pressure, dia akan membuang ketika temperatur sudah mencapai di bawah dari saturasinya, atau di bawah dari 100 derajat, 90 derajat. Dan ini pada saat plant stop pun tidak akan terjadi akumulasi air di pipa atau di header dan di tempat-tempat lainnya, karena dengan sistem ini semua akan terdrain secara otomatis, sehingga tidak perlu lagi ada buka bypass setiap startup dan lain sebagainya. Jadi kita menghindari adanya human error di sini. Setelah kita dari distribusi, kemudian kita akan beralih ke proses. Di proses ini kita sering menganalisa di berbagai plant yang kita kunjungi, kita survei. Jadi kita simpulkan ada 50% dari trap yang terpasang di plant itu tidak bekerja dengan optimal. Jadi masalahnya bisa disebabkan oleh bocor, waterlock, atau trap yang terpasang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan lain-lain. Namun dari 50% ini sebetulnya ada permasalahan lagi. Terkadang user pun jarang untuk menyempatkan melakukan pengecekan kondisi steam trap di proses-prosesnya, seperti di heat exchanger atau di dryer dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kita mengenalkan sistem yang mempermudah sistem proses di plan bapak-bapak sekalian dengan memberikan trap monitoring system yang mana dapat memberikan indikasi secara real time dan tidak perlu lagi adanya pengecekan menggunakan ultrasonik atau temperatur. Ini semua sudah package, jadi dari sini Bapak tinggal melihat kondisinya, kalau hijau oke, kemudian kalau merah berarti itu leak, dan ini juga bisa diakses di mobile phone menggunakan akses Bluetooth pada trap-trapnya masing-masing. Kita diskusi mengenai trapping di proses. Jadi kalau Bapak-Bapak ada pertanyaan, bisa langsung drop aja. Nanti mungkin kalau masih kita ada waktu sedikit, kita akan coba bahas. Kalaupun waktunya sudah keburu habis, nanti pasti kita akan Bapak bisa drop email atau nomor HP, nanti biar kita langsung kontak untuk kasih jawabannya, gitu Pak. Nah, selanjutnya adalah dari proses itu, kalau misalkan setelah steam trap, itu akan menghasilkan kondensat. Jadi kondensat itu memiliki, seperti yang dijelaskan Pak Himawan, memiliki kandungan flash steam dan kondensat. Jadi dalam satu kesatuan kondensat itu, flash steam ternyata memiliki 45% energi dari total kondensatnya. Jadi kalau kondensat dari steam trap keluar 100 kg, nah uap yang terbuangnya, yang menguap itu, memiliki 45% energi lebih besar daripada total kondensatnya. Nah, saya harap ada yang menanyakan bagaimana bisa 45%. Nanti kalau ada yang menanyakan, saya bisa jawab di akhir slide. Kemudian, setiap penurunan atau kenaikan
temperatur di feed water akan berdampak langsung pada fuelnya. Jadi misalkan kita menaikkan temperatur di feed water 6 derajat saja, maka akan setara dengan 1% penurunan pada pemakaian bahan bakar. Ini pun ada dasarnya, jadi kalau misalkan ada yang ingin menanyakan kenapa setiap 1%, setiap 6 derajat kenaikan menurunkan 1% bahan bakar, nanti kita juga bisa jawab di akhir Q&A. Kemudian banyak plan yang tidak mengetahui benchmark condensate recovery factor. Misalkan seperti yang dibilang tadi, di industri beverage, biasanya maksimal berapa sih kondensat yang bisa saya balikan, karena di plan 1 misalkan mereka bisa mengembalikan 90%, tapi di plan yang lain kok hanya 30% atau 40%. Jadi ada apa yang dibalik itu. Jadi sebagian besar plan tidak mengetahui bisa sebesar apa sih condensate recovery factor yang ada di plan gitu. Kemudian sebagian besar plan pun tidak mengetahui condensate recovery factor yang ada. Misalkan kita sudah mengimplementasikan condensate recovery dan sebagainya, namun kita tidak mengetahui berapa sih sebenarnya condensate yang udah balik, berapa persen gitu secara real time. Sebagai contoh, kita ambil beberapa case dari satu plan, hanya kondisinya berbeda gitu. Jadi kita ambil contoh dari plan yang terbaik ya, yang mana steam consumption-nya itu 1000 kg per jam, kemudian menghasilkan kondensat 700 kg, dan membutuhkan additional makeup water 300 kg per jam. Flashing yang terjadi 5%, dan semua di recovery menjadi 96 derajat, dan CRF-nya ini 70%, karena 700 dari 1000 ya, 70%. Nah ini bisa dibilang sebagai plan yang memiliki CRF yang baik dengan skenario yang baik juga. Berbeda case-nya dengan kalau kita lihat ke bawah, di mana kondensat yang balik hanya 500 kg, tapi kemudian pemakaian air kok 700 kg, padahal kebutuhan 1000 gitu kan. Ternyata 1200 kan kalau kita jumlah. Dan feed water temperatur pun hanya 72. Kemudian CRF 50%. Ini bisa disebabkan oleh tidak propernya feed water manajemennya, kemudian masih ada gap di condensate recovery. Jadi mungkin ada sebagian lokasi yang masih di drain dan belum dikembalikan. Karena kita berkaca pada plan yang lebih baik. Begitu juga pada kondisi-kondisi yang lain. Jadi di sini jika kita lihat ada beberapa kondisi di mana condensate recovery factor-nya hanya 50 dan temperaturnya 79 derajat. Kemudian kemungkinan penyebabnya adalah di sini mungkin gap-nya, karena di sini tidak ada perbedaan dari steam dan inlet-nya gitu. Inlet-nya 1000, steam-nya 1000, berarti tidak ada kebocoran atau pemakaian ekstra pada air, tetapi masih belum ter-recovery dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita akan mengenalkan dari case-case tadi bahwa kita bisa memberikan solusi yang lebih baik dengan cara memonitor semua parameter yang ada di belakang tadi, seperti berapa persen kondensat yang balik, kemudian melalui condensate recovery meter, kemudian berapa steam yang digunakan, berapa makeup water yang digunakan, berapa suhu pada feed water saat ini. Kita bisa add pula TDS-nya untuk kontrol, kemudian pH-nya juga bisa. Jadi semua bisa ditampilkan dalam satu database. Ini juga akan memudahkan bagi tim maintenance, tim utility untuk mengakses data. Tidak perlu lagi tulis manual tiap jam, menulis flow rate, pressure, dan lain sebagainya. Mungkin akan ada human error pada saat menulis, kemudian pada saat menginput data kepada sistem atau database masing-masing. Sedangkan dengan solusi yang akan kita berikan, semua sudah ter-record dengan baik pada server, pada sistem yang akan kita supply. Ini akan menjadi seperti 5.0
untuk Steam sistemnya gitu. Jadi Bapak-Bapak sekalian bisa akses semuanya di rumah untuk buka bacaan-bacaan semuanya, dari mulai kondensatnya berapa, Steam-nya berapa. Selain itu juga di mobile juga Bapak bisa buka. Jadi ini sistem yang sangat komplit dan bisa membantu memudahkan Bapak-Bapak sekalian dalam menjalankan Steam system di plan Bapak. Oke, saya kira poin-poin karena ada waktu juga terbatas, jadi saya agak percepat pembahasannya. Mungkin Bapak Himawan, kita coba baca pertanyaan-pertanyaan dari customer ya, karena di sini ada kurang lebih berapa pertanyaan. Kalau pertanyaan belum masuk, Pak Ageng. Hanya ya minta di-share untuk materinya aja. Oke. Mungkin bisa dilanjut dulu, nggak apa-apa. Ya, jadi tadi saya sampaikan di sini untuk sistem manajemennya 5.0. Jadi semua sudah diakses dengan mudah, digitalisasi, semua udah tidak perlu lagi repot-repot mengambil data di field, jadi semua sudah dimudahkan. Jadi Bapak pun dapat dari sistem yang contoh skema yang di sini, di mana ada kondensasi terjadi, kemudian seperti yang saya bahas tadi, flash steam yang terjadi dari kondensat juga dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan untuk proses kembali, seperti di case Pak Himawan di refinery plant di Surabaya, flash steam-nya digunakan untuk menurunkan pemakaian steam sebesar 400 kg per jam, atau bisa dikembalikan juga ke feed water untuk memanaskan temperatur air di feed water. Karena seperti yang saya bilang di awal, kenaikan 6 derajat temperatur akan menghasilkan penurunan 1% dari bahan bakar. Jadi kalau sebelumnya temperatur Bapak 40 derajat, 50 derajat dengan kondensat recovery, setelah diimprove dengan kondensat recovery yang baik dan benar, ditambah flash steam recovery yang mana zero discharge, jadi keluar dari kondensat semua benar-benar di recovery, tidak ada yang terbuang ke venting. Nah, jadi dari itu misalkan Bapak bisa improve jadi 90, maka ada kenaikan 40 derajat. Nah, 40 derajat tinggal dibagi 6 itu akan equal terhadap saving yang Bapak-Bapak sekalian akan dapat. Nah, di sini juga saya tertarik jika Bapak-Bapak berminat untuk di survei plan-nya, untuk mengetahui bagaimana kondisi plan sekarang, kemudian bisa diimprove seperti apa, dan akan menjadi seperti apa possibility terbaiknya, bisa di info ke kita. Ini ada kontak kita di masing-masing area. Jadi ketika ada pertanyaan bisa langsung dihubungi saja, atau misalkan plan Bapak ingin disurvei dan sebagainya, kita bisa bantu dengan senang hati untuk mengecek dan memberikan report terhadap kondisi plan Bapak dan apa yang bisa diimprove di plan Bapak.